Beberapa rival Asia Tenggara gagal memenuhi ambisi mereka yang ingin melampaui prestasi timnas Indonesia. Sebut saja Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang harus mengalami beberapa nasib sial. Meskipun begitu, beberapa negara rival malah tetap menyombongkan diri lebih baik dari timnas Indonesia. Cetak Gol coba merangkum kekacauan rival Asia Tenggara setelah gembar-gembor lampaui timnas Indonesia sebagai berikut. Indonesia yang semakin diperhatikan FIFA. Prestasi timnas Indonesia di ronde ketiga menyedot perhatian FIFA. Federasi sepak bola tertinggi di dunia ini gak segan memuji sebagian para punggawa Garuda Nusantara yang tampil apik. Dalam situs resminya, FIFA menyebut Calvin Verdong menjadi pemain yang menyedot perhatian. Menurut FIFA, bek sayap Nijmegen ini jadi kunci keberhasilan skuad Garuda Nusantara. Bek kiri 27 tahun ini memainkan peran yang signifikan. Fans Garuda ingin melihatnya terus konsisten di panggung internasional. Puji FIFA dalam salah satu tulisan artikelnya. FIFA pun berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya. Seperti diketahui, Indonesia sendiri pernah bermain di kompetisi bergengsi dunia ini saat masih bernama Hindia Belanda. FIFA akan senang jika timnas Indonesia bisa menorehkan prestasi tersebut. Bagaimana tidak, badan yang bermarkas di Swiss ini diklaim untung besar karena akan ketambahan basis fans terbanyak. FIFA pernah memuji kesulitan dan kegilaan para supporter Garuda Nusantara. Bahkan koreografi dari Ultras Garuda di laga kontra Jepang disebut jadi salah satu yang terbaik di dunia. Atmosfer yang sangat cantik di Gelora Bung Karno, tulis akun Instagram resmi FIFA. Apalagi FIFA menilai Indonesia punya potensi hebat menjelma menjadi salah satu raksasa Asia. FIFA menyebut mungkin saja Indonesia suatu saat nanti bisa tampil di panggung sepak bola paling bergengsi. Di sisi lain, FIFA juga punya koneksi kuat dengan PSSI maupun pemerintah Indonesia. Gianni Infantino pernah memuji Erick Thohir yang dianggap sebagai sahabat lamanya. Senang bisa bertemu sahabat lama Presiden PSSI Erick Thohir di Paris, kata Infantino. Infantino mengatakan jika sepak bola Indonesia saat ini sudah ke arah yang benar. Vietnam marah, rekor mereka disalip Indonesia. Perhatian yang diperlihatkan FIFA kepada Indonesia justru berbanding terbalik dengan negara ASEAN lainnya. Asosiasi sepak bola dunia ini justru nggak terlalu melirik negara tetangga. Alhasil Vietnam pun iri karena Indonesia punya koneksi kuat dengan FIFA. Mereka bahkan gak segan-segan menulis negeri Indonesia sebagai anak emas FIFA. Rasa iri yang diperlihatkan oleh Vietnam semakin menjadi-jadi setelah Indonesia berhasil memecahkan rekor miliknya. Skuad Garuda menjadi negara ASEAN dengan perolehan poin terbanyak di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Vietnam kepanasan dan ogah mengakui kehebatan Indonesia. Mereka mengolok-olok skuad Garuda dengan menyebut keberhasilan ini merupakan buah dari pemain Belanda. Mengapa mereka nggak mengatakan bahwa yang memecahkan rekor kami adalah tim naturalisasi dari Belanda, bukan murni pemain Indonesia? Sindir seorang supporter negeri bintang emas. Kepanasan Vietnam semakin gak terbendung karena Indonesia berpeluang kembali mencatatkan rekor. Pasalnya, skuad Garuda masih punya 4 pertandingan sisa di ronde ketiga. Quang Huy selaku pengamat lokal Vietnam iri karena Indonesia dianggap telah naik level. Indonesia bagus, mereka bermain sangat berbeda karena kekuatan yang jauh lebih baik. Mereka juga punya strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bola, ucap Quang Huy dikutip dari Soha. Melihat Indonesia yang terus berkembang, publik Vietnam memutuskan untuk menjegal kemajuan prestasi skuad Garuda. Mereka mencoba untuk mengompor-ngompori warga Belanda. Soha malah memberitakan berita yang kurang valid dengan menyebut FIFA telah menerima usulan dari warga Belanda.
FIFA telah menerima usulan tersebut untuk melarang timnas Indonesia menaturalisasi pemain sepak bola asal Belanda, tulis Soha. Padahal FIFA belum memberikan satupun statement terhadap masalah tersebut. Terbaru, Vietnam kembali menyombongkan diri setelah naik ke urutan 116. Padahal skuad bintang emas hanya mendapatkan berkah dari negara lain yang mengalami penurunan poin. Kim Sang-sik berpotensi bakal dipecat. Naiknya peringkat FIFA timnas Vietnam langsung membuat The Golden Star jumawa. VFF menargetkan Kim Sang-sik bisa membawa Vietnam lolos ke final ASEAN Cup 2024. Rencana VFF ini sendiri mendapatkan dukungan dari striker asal Vietnam yakni Nguyen Tien Linh. Dia sombong dengan menyebut tujuan Vietnam ini bukanlah sesuatu yang sulit. Tujuan ini tidak terlalu sulit jika para pemain berada dalam kondisi semangat yang nyaman dan sangat fokus. Kami akan menjalani latihan yang berguna di Korea, ungkap Tien Linh. Selain itu, negeri bintang emas juga meremehkan skuad Indonesia di ASEAN Cup. Pasalnya, skuad Garuda Nusantara kebanyakan diisi oleh pemain dengan usia muda. Pada 25 November lalu, timnas Indonesia secara mengejutkan mengumumkan daftar pemain mereka untuk Piala AFF. Mereka meninggalkan banyak pemain bintangnya untuk pemain muda, tulis Soha. Bahkan Dodo Iman yakin kalau skuad Naga Biru adalah yang terkuat di ASEAN Cup. Kami akan datang ke turnamen dengan kondisi dan performa terbaik. Memang sepak bola Asia Tenggara sekarang sedang berkembang, lawan-lawan makin kuat, ucap bek Vietnam tersebut. Namun kesombongan yang dilontarkan publik Vietnam ini bisa menjadi bumerang bagi Kim Sang-sik. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan ini berpotensi untuk dipecat jika gagal memenuhi ekspektasi. Ditambah lagi Kim Sang-sik sendiri memang memiliki nazar untuk membawa Vietnam lolos ke final ASEAN Cup. Meski begitu dirinya tetap siap menanggung resiko jika gagal mencapai partai puncak. Pelatih Korea itu bahkan siap menghadapi resiko harus meninggalkan jabatannya lebih awal kalau dia gagal memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan oleh VFF, tulis Soha. Kepanikan timnas Malaysia. Malaysia juga mengalami kekacauan sebelum berlaga di Piala ASEAN. Negeri jiran itu disebut-sebut ketakutan untuk menghadapi timnas Indonesia di ajang bergengsi Asia Tenggara ini. Saking takutnya, pundit asal Malaysia ini membuat tuduhan kalau Indonesia bakal membuat ASEAN Cup jadi nggak menarik. Pasalnya, skuad Garuda nggak menurunkan punggawa terbaiknya. Langkah Indonesia yang menurunkan tim U22 dapat memengaruhi lawan serta rival yang ada. Saya rasa kejuaraan kali ini menjadi nggak menarik, ungkap Zakaria Rahim. Selain itu, Malaysia juga mencoba untuk meniru cara yang dilakukan oleh PSSI. Pasalnya, Azlan Johar mengaku kalau Harimau Malaya sudah tertinggal jauh dari pasukan Garuda. Kita harus iri dengan Indonesia dan belajar dari kesalahan kita agar bisa bersaing dengan mereka. Bagi saya, di sepak bola Malaysia, setiap hari kita tertinggal, ungkap Johar. Selain itu, Azlan Johar juga meminta FAM untuk menyingkirkan para benalu yang ada di dalam tubuh asosiasi. Mereka memilih manajemen yang benar-benar tertarik dengan sepak bola dan tidak punya kepentingan lain. Kita bisa lihat bagaimana mereka berupaya meningkatkan level sepak bola di negaranya. Saran saya bagi para pengurus industri sepak bola yang sudah tidak relevan lagi, beranikan diri untuk meninggalkan panggung, kecam Johar. Senada dengan Azlan Johar, Tungku Ismail juga mengaku FAM membutuhkan sosok ketua seperti Erick Thohir. Pemimpin FAM kekurangan visi, komitmen, pengetahuan, dan juga semangat. Di sisi lain, Erick Thohir menunjukkan semua itu untuk membuat sepak bola Indonesia melangkah jauh, ungkap Tungku Ismail. Kegaduhan yang terjadi di dalam FAM membuat publik Malaysia khawatir dengan nasib mereka di Piala ASEAN. Apalagi Harimau Malaya nggak diperkuat oleh pemain andalan seperti Arif Aiman. Situasi ini akhirnya membuat timnas Malaysia didesak mengikuti skuad Garuda untuk menurunkan skuad muda. Hal itu bahkan diungkapkan langsung oleh legenda Harimau Malaya.
Tidak masalah menurunkan pemain muda atau senior, asalkan mereka pemain lokal. Kita sudah melihat pemain naturalisasi, tapi belum banyak yang melihat pemain lokal kita. Ungkap Datuk Jamal Nasir Ismail. Sikat gigi formula 1 pack isi 3, harganya lagi murah. Cek linknya berikut ini. Malaysia belum kapok sombong. Meski panik, Malaysia ternyata masih belum kapok untuk menunjukkan sikapnya. Pasukan Harimau Malaya diketahui menyetarakan levelnya dengan timnas Indonesia. Para fans negeri jiran sempat sesumbar saat menang atas Laos di partai uji coba. Hasil ini membuat Malaysia sukses menempati urutan ke-128 ranking FIFA. Sementara Indonesia harus turun ke peringkat 130 usai mengalami kekalahan kontra Jepang. Namun kesombongan ini nggak berlangsung lama setelah Indonesia menang atas Arab Saudi. Kemenangan bersejarah ini membuat anak asuh Sintayong melejit ke urutan 125 FIFA. Akan tetapi, negeri jiran seperti nggak kehabisan akal untuk mencari-cari perbandingan. OneFootball.my selaku fanbase malah membanding-bandingkan ranking kompetisi kedua negara. Dalam postingannya, Malaysia menduduki ranking kedua sebagai kompetisi terbaik di ASEAN. Sedangkan Liga 1 Indonesia harus menerima kenyataan karena masih berada di peringkat 6. Bahkan mereka sempat menyindir kalau hasil ranking sangat berarti untuk harga diri Malaysia. Namun kesombongan negeri Melayu itu malah mendatangkan karma yang instan. Pasalnya, FAM kembali disorot habis-habisan oleh netizen akibat desain sosmed resmi tim nasional Malaysia yang jelek. Media OneFootball.my sampai malu melihat kualitas desain yang dianggap nggak layak. Desain tidak kreatif, kurang identitas dan dibuat tanpa memperhatikan selera fans. Sepak bola bukan cuma tentang permainan di lapangan, tapi juga identitas lewat desain di sosmed. Tutur salah satu netizen. Alhasil, para fans Harimau Malaya langsung kesal kepada FAM yang dinilai masih bobrok. Thailand mengakui sudah bukan raja ASEAN. Kecemburuan berat juga dirasakan oleh negara kuat lainnya yakni Thailand. Skuad Gajah Perang sepertinya sudah mulai panik dengan peningkatan prestasi Indonesia. Seperti diketahui, negeri Seribu Pagoda ini mengalami nasib sial pada jeda internasional bulan November. Mereka harus ditahan imbang oleh Laos dan juga Lebanon. Padahal kedua negara ini punya peringkat FIFA yang lebih rendah dibandingkan Thailand. Sementara itu hasil berbeda didapatkan oleh Indonesia yang semakin melejit di kualifikasi ronde ketiga. Meski dikalahkan Jepang, skuad Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi dengan 2 gol tanpa balas. Hasil ini langsung mendapatkan sorotan dari media Thairat. Media lokal Thailand ini sangat iri dengan tren positif yang terus-menerus didapatkan skuad Garuda. Bahkan para fans merasa kalau harga diri skuad Gajah Perang sebagai raja ASEAN sudah hilang. Pasalnya, kemenangan Indonesia kontra Green Falcon membuat 7 gelar AFF yang sudah didapatkan terasa hambar. Peraih 7 gelar Piala AFF itu merasa tidak berdaya melihat rekor yang dipecahkan Indonesia sebagai wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Tulis Thairat. Selain itu, media Thairat juga panik karena Indonesia diprediksi akan mampu menyalip ranking FIFA Thailand dalam waktu dekat. Bukan cuma itu saja, kemunduran Gajah Perang juga dialami oleh skuad kelompok umurnya. Terbukti dengan timnas junior Thailand yang gak bisa tampil garang di berbagai turnamen. Kekacauan timnas Thailand. Timnas Thailand benar-benar semakin kacau menjelang pegelaran ASEAN Cup 2024. Pelatih Masa Tada Isi dibuat pusing setelah timnya dipastikan gak bisa membawa beberapa pilar penting. Sebut saja Terasil Dangda dan Chanatip Songkrasin yang gak diizinkan oleh biji Pathum United. Lalu ada Tiraton Bunmatan dan Supachai Jaidet yang ditahan oleh Buriram United. Gara-gara itu, Thailand memaksa menurunkan skuad lapis kedua seperti timnas Indonesia. Padahal Madampang selaku ketua FAT punya ambisi besar untuk menjuarai ASEAN Cup. Setiap tim memang menakutkan,
Tetapi Indonesia tidak berada di grup yang sama dengan kami. Thailand wajib juara lagi, ujar Madampang seperti dilansir oleh Thairat. Keputusan FAT untuk menurunkan lapis kedua langsung disorot oleh para fans. Para supporter merasa kalau skuad Gajah Perang nggak bisa mengikuti cara yang dilakukan skuad Garuda. Sebab bibit muda skuad tanah air dinilai punya kualitas dibanding negeri seribu pagoda. Situasi ini semakin diperparah dengan absennya satu pemain naturalisasi. Pemain yang dimaksud ada Ben Davies yang punya garis keturunan Singapura. Bek muda jebolan Fulham ini diprediksi nggak akan bisa tampil di matchday keempat kontra Singapura. Sebagai informasi, pemain 18 tahun ini sebenarnya sempat menjadi pemain proyeksi masa depan Singapura. Namun dirinya lebih memilih untuk pindah ke warganegaraan ke Thailand. Ditambah lagi, sang pemain sempat menolak aturan wajib militer sebelum diresmikan Thailand. Hal tersebut membuatnya bakal disanksi dan dipenjara apabila menginjakan kaki di negeri singa. Coklat patahan top 1 kilo bisa kamu dapatkan dengan 31 ribuan aja. Cek linknya sekarang juga. Filipina hadapi krisis pemain. Masalah hampir serupa juga dialami oleh timnas Filipina. Skuad Daskal saat ini sedang mencoba bangkit dari keterpurukannya. Namun ambisi berat tersebut bakal sulit berkaca situasi yang dialami saat ini. Negeri lumbung padi itu diprediksi akan kesulitan memanggil para pemain di ajang 2 tahunan Asia Tenggara itu. Sebut saja Gerrit Holtman, Jefferson Tabinas hingga Dylan Demonic. Menurut laporan dari ASEAN Football, ketiga pemain ini nggak mendapatkan izin dari klubnya. Gara-gara hal itu, media Vietnam yakni Soha memprediksi Vietnam akan tampil hancur-hancuran di AFF. Filipina menghadapi krisis pemain berkualitas dan akan kesulitan di turnamen ASEAN Cup 2024 ini. Tulis laporan media Vietnam ini. Ditambah lagi, The Ascals juga masih dalam masa adaptasi bersama Albert Capelas. Sang pelatih sudah diberikan beban berat sejak ditunjuk pada bulan September yang lalu. Dalam 3 laga perdananya, pelatih asal Spanyol itu sudah menelan 2 kekalahan. Meski begitu, kepiawaian sang pelatih dalam meracik skuad harus tetap diwaspadai. Capelas diketahui punya pengalaman hebat saat masih berada di Eropa. Dirinya pernah masuk dalam jajaran pelatih Barcelona B dan Borussia Dortmund. Itulah ulasan kekacauan negara-negara di Asia Tenggara setelah gembar-gembor lampaui timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu, akankah skuad Garuda bisa tampil terus melejit meninggalkan para rivalnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.